Mengingatkan. Jangan lupa nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahidah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan sore ini kita bisa melanjutkan kajian kita, kajian dasar Islam. Segala puji kita aturkan kepada pencipta kita Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duduk sendiri sayang, berani. Kepada keluarga beliau, sahabatnya, serta umatnya yang selalu berupaya untuk mengikuti teladan beliau. Ya, kajian dasar Islam ini sebagaimana sudah berjalan 3 kali ya, dengan sekarang ya, ini yang ketiga. Jadi ini adalah kajian yang mengkaji materi-materi mendasar ya dalam syariat. Kemudian kajiannya bersifat berhubungan ya antara satu materi dengan materi selanjutnya. Sehingga kalau tidak ikut satu kali biasanya ada yang tertinggal memang ya materinya. Tapi untuk yang tidak rutin ikut, mungkin ada kendala sempat tidak ikut ya, insya Allah kan ini direkam ya, nanti bisa saya share rekamannya. Atau supaya ringan akses kuotanya ya, tidak terlalu boros gitu. Karena memorinya lumayan besar ya kalau rekaman Zoom begini. Nanti itu insya Allah saya upload di channel YouTube Mar'atus Sholihah ya. Nah yang kemarin itu minggu lalu kita sudah membahas mengenai iman kepada Allah ya. Jadi bagaimana cara membuktikan bahwa Allah itu ada, kemarin kita sudah bahas ya, caranya seperti apa, intinya kan menggunakan akal yang sudah Allah berikan pada setiap manusia. Jadi semua manusia itu memiliki bekal ya, atau modal yang sama untuk sampai pada keimanan kepada Allah, yaitu akal. Kemarin kita ngambil kisah orang Arab Badui ya, yang dengan kemampuan berpikirnya atau dengan akalnya bisa mencapai keberadaan Allah walaupun tidak harus melihat zat Allahnya. Kemarin itu kan analoginya bagaimana orang Arab Badui itu meyakini ya ada onta yang lewat di jalan itu ya, walaupun onta itu sudah lewat, sudah tidak kelihatan ontanya, semata melihat adanya bekas-bekas gitu ya, bekas-bekas dari onta tadi, bahwa tadi dia lewat di jalan itu, yaitu berupa mungkin jejak-jejak kakinya atau kotoran-kotorannya begitu ya, yang tercecer di jalanan mungkin. Nah itu menunjukkan bahwa onta itu ada dan tadi lewat di jalan itu. Dan di sini yang ingin saya tekankan ya dari materi minggu lalu itu, apa yang dilakukan oleh Arab Badui ya tadi untuk membuktikan keberadaan onta tadi itu adalah suatu keyakinan yang derajatnya 100%. Gitu. Jadi keyakinan yang derajatnya 100%, yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Tidak ragu walaupun hanya 0, sekian persen gitu ya. Karena keraguan itu walaupun hanya 0, sekian persen itu sudah mengurangi angka yang 100 tadi ya, sehingga tidak lagi bulat, tidak lagi utuh. Begitu ya, tidak 100%. Nah, untuk masalah keimanan atau akidah, derajat keyakinannya itu harus sama dengan yang tadi diyakini oleh orang Arab Badui mengenai keberadaan onta tadi gitu. Harus 100%. Keyakinan atau akidah itu sifatnya harus 100%. Bahwa kita yakin Allah itu ada, ya kalau minggu lalu itu kita bahas Allah itu bukan cuma hanya zat hayalan atau apa namanya itu sesuatu yang dihayalkan di dalam benak, tapi memang betul-betul ada begitu ya Allah itu. Nah itu keyakinannya harus bersifat 100%, tidak boleh ada ragu sedikit pun. Begitu ya. Karena di dalam
tinjauan akidah atau iman, keraguan sedikit saja itu sudah bisa mengakibatkan seseorang itu keluar dari status dia sebagai seorang muslim. Nah, itu bedanya masalah akidah dengan syariat. Jadi kalau kita ragu sedikit saja terhadap Allah, benar nggak ya Allah itu ada? Nah, ada keraguan sedikit, itu sesuatu yang berbahaya. Bisa mengeluarkan status kita dari status sebagai seorang muslim. Karena konsekuensi dari akidah itu hanya dua, muslim atau kafir. Tidak ada di tengah-tengahnya. Gitu. Jadi orang yang akidahnya sudah berkurang, tadi prosentasenya itu walaupun hanya 0, sekian persen, itu sudah mengakibatkan dia keluar dari status muslimnya. Gitu, bisa menjadi murtad ya. Nauzubillah. Nah, itu nanti kapan-kapan kita bisa bahas ya. Hal-hal apa saja yang bisa membuat seseorang itu keluar dari Islam atau murtad. Itu butuh bahasan tersendiri. Tapi intinya akidah itu seperti itu. Begitu ya. Nah, beda dengan masalah syariat. Kalau masalah syariat, apalagi dalam perkara-perkara yang masih banyak perbedaan pendapat, gitu ya, seperti fikih itu kan banyak beda-beda pendapat tuh ya. Ketika berbeda, yang satu mengambil pendapat A, yang satu mengambil pendapat B, itu tidak mengakibatkan salah satunya kemudian dianggap murtad atau dianggap keluar dari Islam. Nah, kalau syariat seperti itu. Makanya sangat pendek, sangat sempit ya pemikiran orang-orang yang mengkafirkan orang lain semata karena beda pendapat gitu dalam masalah syariat. Dalam masalah syariat yang masih bisa beda pendapat, banyak multitafsir di situ, itu masih boleh berbeda pendapat. Beda dengan masalah-masalah syariat yang sudah qat'i, sudah jelas penafsirannya tidak beragam. Itu tidak boleh berbeda ya, seperti misalnya wajibnya sholat, jumlah rakaat sholat, itu qat'i dalilnya. Dan penafsirannya juga atau pemahaman terhadap nas-nas berkaitan dengan sholat, itu juga sifatnya qat'i. Qat'i itu artinya tidak menimbulkan multi tafsir atau multi interpretasi. Nah, itu kalau itu qat'i. Sehingga kalau ada yang berbeda dalam masalah ini, misalnya jumlah rakaat salatnya ada yang beda nih, gitu ya, itu bisa dihukumi murtad ya, atau keluar dari Islam karena dia sudah berbeda dalam masalah yang pokok, yaitu masalah rukun Islam ya. Salat itu masuknya ke situ kan ya, ke rukun Islam. Nah, kembali ke bahasan kita. Kemarin ternyata ketika kita sudah membuktikan bahwa Allah itu ada, kemudian kita beriman kepada Allah, nah itu tidak cukup hanya beriman, bahwa Allah itu ada, gitu. Tidak cukup itu saja. Ada yang kelewat slide-nya ya, maaf. Oh iya, malah ketutup sebentar ya. Di-share lagi. Nah, itu tidak cukup hanya beriman bahwa Allah itu ada. Begitu ya. Tapi juga, nah yang ini. Tapi juga beriman kepada sifat-sifat Allah. Gitu. Jadi tidak cukup hanya beriman bahwa Allah itu ada, sudah sampai situ. Gitu. Tapi harus juga beriman kepada sifat-sifat Allah. Nah, sifat-sifat Allah ini kan ini ya, terangkum di dalam Asmaul Husna yang jumlahnya berapa? Asmaul Husna? 99 ya, 100 kurang 1, gitu, 99. Nah, itu jumlah Asmaul Husna atau sifat-sifat Allah. Nah, sifat-sifat Allah ini wajib kita imani sebagaimana kita pun mengimani keberadaan Allah itu. Gitu. Jadi beriman kepada Allah itu tidak cukup meyakini Allah itu ada, gitu ya, tapi juga kepada sifat-sifatnya. Nah, kita tidak akan bahas detail ya Asmaul Husna yang jumlahnya banyak itu. Di sini saya hanya mengambil 3 sifat Allah, tapi kita akan menjabarkan apa sih yang dimaksud dengan beriman kepada sifat-sifat Allah ini. Nah, sebelum ke situ, saya ingin kasih gambaran dulu ya, bagaimana kaum muslimin saat ini yang keimanan kepada Allahnya itu tidak beserta iman terhadap sifat-sifat Allah. Itu bisa kita lihat dari efek terhadap dirinya dalam kesehariannya, itu kelihatan. Orang yang beriman kepada Allah tidak beserta sifat-sifatnya. Gitu. Dia mengaku beriman kepada Allah, tapi sifat-sifat Allah itu tidak dia pahami, tidak dia imani, itu terwujud dalam kesehariannya. Gitu ya.
Contoh misalnya, ini masih banyak ya di sekitar kita ya fakta-fakta seperti ini. Misalnya ketika dia berada di tempat ibadah, misalnya di masjid begitu ya, atau di momen-momen yang merupakan hari raya kaum muslimin ya, seperti Idul Fitri, Idul Adha begitu ya. Dia taat pada Allah di situ. Gitu ya. Misalnya di masjid itu taat sama Allah. Misalnya apa? Di masjid, laki-laki dan perempuan itu wajib terpisah softnya. Gitu. Nggak boleh kan soft laki-laki dan perempuan bercampur ya, kalau di masjid. Itu dia taati. Dia nggak akan berani, kalau dia seorang muslimah, dia nggak akan berani tiba-tiba nyelonong sholat di antara para lelaki. Nggak akan kan? Gitu ya. Kemudian misalnya di masjid itu apalagi ketika melaksanakan sholat itu kan wajib menutup aurat ya. Salah satu syarat sah sholat adalah menutup aurat. Jadi kalau ada orang yang auratnya tersingkap, kalau perempuan ya, walaupun hanya sehelai rambut, itu mengakibatkan sholatnya tidak sah. Nah ketika dia melaksanakan sholat di masjid, dia taat pada Allah, masalah aurat ini. Dia tutuplah auratnya gitu ya, rata-rata pakai mukena kalau orang Indonesia ya. Walaupun secara syariat sebenarnya nggak ada syariat mukena ya dalam Islam itu. Yang ada itu jilbab justru ya. Nah, itu di dalam masjid. Ketika dia keluar dari masjid, dia seolah-olah menyimpan Allah itu di masjid gitu. Sudah selesai urusannya dengan Allah. Gitu. Sehingga ketika dia keluar dari masjid, kita melihat dalam kesehariannya dia tidak lagi melibatkan Allah dalam sehari-harinya. Ketika tadi di masjid dia tidak berani bercampur baur dengan lawan jenis, dengan laki-laki, tadi soft sholat terpisah, kok di luar masjid dia berani gitu ya, misalkan bercampur baur dengan laki-laki, misalnya nongkrong-nongkrong di mall gitu ya, pacaran gitu kan, atau nonton konser-konser musik itu kan campur baur penontonnya, dan lain sebagainya. Termasuk batasan aurat gitu ya, akhirnya dia langgar juga ketika dia sudah keluar dari masjid. Mukenanya dia lipat rapi, dia keluar masjid dengan membuka auratnya. Nah ini adalah contoh orang yang iman kepada Allah itu tidak beserta sifat-sifatnya. Gitu. Seolah-olah Allah itu hanya yang kita bahas minggu lalu, hanya merupakan suatu ide, suatu gagasan, suatu hayalan yang tersimpan di benak saja. Gitu. Tidak nyata, tidak real. Begitu ya. Jadi ketika dalam kehidupan sehari-harinya seolah-olah Allah itu sudah tidak diikutsertakan, gitu kan ya. Ada juga orang yang bilang kan keimanan itu tempatnya di hati. Mungkin pernah dengar ya seperti itu ya. Keimanan itu tempatnya di hati. Jadi tidak perlu ditunjukin keluar gitu, karena tempatnya di hati. Begitu juga iman kepada Allah itu cukup dalam hati saja, nggak usah diliatin di luar jadi nampaknya sok suci gitu ya. Fanatik dan lain sebagainya. Mungkin ada yang pernah dengar ya ungkapan seperti itu. Nah ini kan sesuatu yang sebetulnya berakar dari dia tidak beriman kepada Allah beserta sifat-sifatnya. Nah di sini saya mengambil 3 sifat Allah saja ya. Sebetulnya Asmaul Husna kan tadi ada 99, banyak sekali. Nah kita ambil beberapa saja. Di sini saya ambil misalnya Al-Mudabbir. Al-Mudabbir itu artinya maha mengatur. Nah Allah ini maha mengatur. Kemarin kita sudah bahas ya, bagaimana alam semesta ini bisa teratur, itu karena ada Allah yang mengaturnya. Nah sebetulnya makna Al-Mudabbir itu bukan hanya mengatur dalam arti mengatur berjalannya alam semesta supaya teratur sebagaimana yang kita lihat saat ini, gitu ya. Masalah terbit dan tenggelamnya matahari kemarin itu kan, kemudian peredaran planet-planet dan lain sebagainya, keteraturan alam lah begitu ya. Nah, Al-Mudabbir di sini bukan hanya teratur dalam masalah yang itu saja. Nah, di sini saya mau kasih analogi dulu ya. Bagi orang-orang Barat, nah orang-orang Barat itu kan yang kemarin kita bahas sedikit, mereka adalah orang-orang yang menyatakan bahwa Allah itu adalah, atau Tuhan ya, bukan hanya Allah. Tuhan secara keseluruhan gitu, itu hanyalah ide yang ada di benak. Jadi tidak nyata, tidak real. Wujudnya itu buat mereka nggak ada. Itu suatu ide saja. Mohon maaf sebelumnya semuanya ini anak saya dulu ya, soalnya nggak ada yang megang kalau sore gini. Abinya belum datang. Izin ya, 2 menit ya sebentar.
Ya, maaf ya, iklan dulu. Ya, jadi kalau bagi orang Barat itu, orang-orang sekuler ya, orang-orang yang memisahkan agama dari kehidupan gitu, orang sekuler itu. Jadi Tuhan itu hanyalah sebuah hayalan ya, atau sebuah ide, atau sebuah gagasan gitu ya, yang ada di benak. Jadi tidak ada secara nyatanya buat mereka Tuhan itu. Tapi kenapa kok orang-orang Barat itu masih ada yang beragama gitu ya, kalau kita lihat kan? Nah, karena mereka melihat ide ketuhanan ini adalah ide yang bagus gitu. Bagus kenapa? Karena ada manfaatnya. Di mana ketika orang itu beriman kepada Allah atau percaya adanya Tuhan, itu bisa mengerem orang untuk berbuat jahat gitu ya. Itu menurut mereka manfaatnya. Jadi mereka masih mempertahankan agama atau memperbolehkan orang-orang ya di negara-negara Barat itu ya, warga negaranya misalnya untuk tetap menganut agama tertentu, karena mereka melihat ada manfaat yang bisa diambil dari berimannya seseorang terhadap Allah ya, atau tadi agama apapun lah begitu. Yaitu berupa menjadi rem gitu ya, menjadi rem orang itu untuk berbuat jahat. Sehingga mungkin berpengaruh pada misalnya tingkat kriminalitas mungkin tidak terlalu tinggi gitu ya, karena orang-orang kan pada takut dengan yang namanya dosa, yang namanya neraka gitu ya, itu menurut mereka. Tapi sesungguhnya buat mereka sendiri ya, Tuhan itu hanyalah sebuah ide atau sebuah gagasan saja. Nah, sedangkan Allah itu zatnya itu real, ada nyata ya, walaupun tidak bisa kita lihat. Sebagaimana kita meyakini kemarin tuh ya, adanya angin kan, adanya listrik, kan tidak perlu kita lihat angin itu kayak gimana bentuknya, kita yakin angin itu ada, gitu kan ya. Begitu juga listrik, nggak harus lihat aliran listrik itu kayak gimana sih warnanya gitu ya. Bentuknya dengan alat-alat elektronik ini bisa berfungsi saja, itu sudah bukti yang sangat nyata bahwa listrik itu ada. Begitu juga dengan keberadaan Allah ya. Tidak melihatnya, tapi kita yakin Allah itu ada dari yang kemarin kita bahas. Adanya alam semesta ini yang semua menunjukkan keteraturan, berarti ada yang mengaturnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kembali ke sifat Allah yang pertama, Al-Mudabbir. Wanginya kayak wow. Al-Mudabbir itu artinya maha pengatur ya, maha mengatur. Nah, di sini bagi orang Barat tadi, Tuhan ini karena di dapur ambil yang dekat roti. Apa namanya? Suatu ide saja ya, bagi orang Barat, orang-orang sekuler, Tuhan itu adalah pencipta, itu mereka setuju. Tuhan itu memang pencipta gitu. Tapi buat mereka, Tuhan menciptakan alam semesta ini itu seperti seorang pencipta jam. Gitu. Apa maksudnya? Pencipta jam itu kan begini. Pembuat jam itu dia membuat jam, kemudian jam itu dibiarkan berjalan sendiri. Begitu kan ya? Nggak dipegang-pegang lagi sama pembuatnya untuk menggeserkan jarumnya itu kan. Nanti jarumnya bergeser sendiri. Itu kan jam itu begitu ya. Jadi menurut mereka Tuhan itu seperti pembuat jam. Membuat jam kemudian dibiarkan jalan sendiri jam itu. Dengan kata lain menurut mereka nih, Tuhan itu adalah pencipta manusia, tapi setelah diciptakan manusia itu dibiarkan. Silahkan jalan sendiri gitu. Makanya bagi orang-orang Barat atau orang-orang sekuler ini seperti gambaran yang di awal tadi. Tuhan itu ada, Tuhan itu hadir, tapi hanya di tempat-tempat ibadah seperti di masjid gitu ya. Atau di momen-momen tertentu seperti hari raya, bulan Ramadan dan lain sebagainya. Di luar itu Tuhan itu tidak ada lagi. Maksudnya apa? Seperti pembuat jam tadi, manusia itu dibiarkan berjalan sendiri. Gitu. Jadi ketika manusia ini ingin mengumpulkan kekayaan atau mengumpulkan harta, itu diserahkan sendiri, silakan caranya kayak gimana, bikinin sendiri. Gitu ya. Atau manusia itu ketika dia beranjak balik ya, sudah matang usianya, kemudian sudah muncul ketertarikan pada lawan jenis, laki-laki suka ke perempuan, begitu juga sebaliknya, diserahkan juga sendiri kepada manusia itu sendiri. Silahkan bagaimana memenuhi rasa itu. Gitu. Apakah dengan menikah, apakah dengan pacaran,
Apakah dengan tinggal bersama tanpa menikah? Gitu ya. Kumpul kebo gitu ya. Dan lain sebagainya. Jadi menurut orang barat tuh begitu. Gitu. Jadi Tuhan itu hanya pembuat jam, seperti pembuat jam. Hanya menciptakan. Setelah itu manusia dibiarkan berjalan sendiri. Nah bagi kita seorang muslim ya, Allah itu memiliki sifat al-mudabbir. Jadi Allah itu tidak seperti pembuat jam. Gitu, menciptakan manusia kemudian dibiarkan manusia yang terserah sendiri aturannya, aturan hidupnya. Bagaimana menjalani hidupnya terserah gitu. Nah, dalam Islam itu tidak seperti itu. Begitu ya. Nah, kalau saya boleh kasih analogi yang lain, kita seorang muslim justru harus melihat pencipta ya dalam hal ini Allah adalah zat yang paling mengetahui terhadap ciptaannya yaitu manusia. Gitu, yang paling tahu terhadap manusia. Potensinya seperti apa, kekurangan, kelemahannya seperti apa, itu Allah yang Maha Tahu yang menciptakan manusia begitu ya. Jadi kalau dianalogikan tuh seperti barang-barang elektronik yang kita miliki di rumah, misalnya handphone saja ya. Gadget gitu ya, handphone. Handphone ini kan ketika dibuat oleh pabriknya dan dikemas ya di dalam dusnya itu, pasti kan dilampirkan bagaimana cara mengoperasikan handphone tadi. Benar nggak? Itu pasti ada buku panduannya yang kecil itu kan. Sekarang kita bayangkan, kita menyalakan dan mengoperasikan handphone tadi tidak berdasarkan buku panduan yang diselipkan oleh pabriknya. Gimana tuh si handphonenya tadi? Jadi sembarangan aja kita nyalakan, sembarangan kita, kalau sekarang mah ada layar sentuh ya. Kalau HP zaman dulu kan tombol-tombolnya bisa ditekan gitu ya. Bisa tekan sembarangan tombol gitu. Atau menyentuh sembarangan inilah gitu ya di layarnya itu. Maka yang terjadi adalah HP itu mungkin akan nyala, mungkin akan bisa beroperasi, tapi akan beroperasi secara kacau, gitu ya, akan berjalan secara kacau HP tadi, gitu. Atau yang lebih parahnya lagi, rusak, gitu kan ya, karena sembarangan disentuh-sentuhnya, gitu. Begitu juga barang-barang elektronik yang lain kan. Televisi misalnya, mesin cuci, kulkas, dan sebagainya. Kalau kita menggunakan barang-barang tadi tanpa sesuai dengan buku petunjuk yang dilampirkan oleh pabrik pembuatnya, maka tunggulah kerusakan dari barang-barang itu, gitu kan ya. Pada akhirnya akan rusak. Nah kemudian, kalau dikembalikan kepada Allah sebagai pencipta, Allah itu ketika menciptakan kita manusia, nanti juga dibahas ya di slide selanjutnya, juga menyertakan buku panduannya gitu bagi manusia, bukan cuma muslim ya, tapi bagi manusia secara keseluruhan. Adek kasih pinjam dulu sayang. Adek. Nah, apa bukunya itu? Bukunya adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran ini adalah buku panduan yang Allah berikan kepada manusia ya. Jadi ketika manusia diciptakan itu tidak diciptakan terus dibiarkan sendiri, berjalan sendiri sebagaimana diyakini oleh orang-orang sekuler tadi ya, orang-orang barat sekuler tadi. Tetapi Allah itu menciptakan manusia beserta buku panduannya yaitu Al-Quran. Itulah makna dari Allah sebagai Al-Mudabbir atau Maha Mengatur. Karena di dalam lewat Al-Quran itulah Allah kemudian memberikan seperangkat aturan bagi manusia dalam menjalani kehidupannya. Gitu. Dan ketika tadi dianalogikan barang-barang elektronik itu mengalami kerusakan atau berfungsi tapi berfungsi secara abnormal gitu ya, tidak sesuai dengan yang seharusnya, diakibatkan karena tidak mengikuti buku petunjuk yang dilampirkan oleh pabriknya. Nah begitu juga manusia. Ketika kita berjalan di muka bumi ini, menjalani hidup kita, tidak menggunakan buku petunjuk yang Allah berikan, ya lihat saja kayak sekarang, gitu ya, kerusakan itu di mana-mana. Gitu ya, contoh ya, kita ambil salah satu saja contoh aturan Allah yang dilanggar oleh manusia atau tidak mau diikuti. Karena ketika kita mengatakan Allah Al-Mudabbir, Allah Maha Mengatur, itu aturannya banyak sekali yang ada di dalam Al-Quran tadi. Contoh kita ambil salah satu ayat saja ya, yang dilanggar oleh manusia pada saat ini. Nanti ibu-ibu sekalian bisa buka Quran Surat An-Nur ayat 30 dan 31. Gitu ya. Ini sering dikutip ya ayat ini, karena paling mudah dijadikan contoh.
Nah, di dalam An-Nur ayat 30 dan 31 itu ayatnya panjang ya. Tapi intinya ayat itu berisi mengenai beberapa panduan dalam berinteraksi antara pria dengan wanita yang bukan mahram. Itu panduannya dua ayat itu. An-Nur ayat 30 dan 31. Pertama, di dalam kedua ayat itu Allah memerintahkan baik laki-laki ataupun perempuan ketika mereka berinteraksi, ini bukan mahram ya, laki-laki dan perempuannya, maka mereka harus menjaga pandangan dari hal-hal yang diharamkan, yaitu menjaga pandangan atau tidak melihat, berarti ya, menjaga pandangan itu kan tidak dilihat gitu. Dari dua hal, yaitu dari aurat dan dari hal-hal yang membangkitkan syahwat. Dek, mainnya di sana, Dek, di depan. Nah, jadi hal-hal yang membangkitkan syahwat itu kan walaupun wajah itu sesuatu yang boleh dilihat ya, karena bukan aurat nih wajah perempuan gitu ya. Tapi kalau itu membangkitkan syahwat, ada rasa lain ya. Gitu. Seorang lelaki melihat wajah seorang perempuan bukan mahram. Gitu. Maka itu sudah harus dijaga pandangannya, dipalingkan. Gitu ya. Dialihkan ke pandangan yang lain. Bentar ya. Oke. Nah, ini saja ya aturan untuk mengatur pandangan mana yang boleh kita lihat dengan yang tidak boleh kita lihat. Ini sekarang dilanggar ya aturan ini gitu oleh manusia secara umumnya. Termasuk kaum muslimin ya di dalamnya. Misalnya apa? Sekarang itu berapa banyak orang yang mengumbar pandangan mereka, benar nggak? Mengumbar pandangan mereka terhadap hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Misalnya ini perlu waspada bagi ibu-ibu yang punya anak laki-laki ya. Ya, yang punya anak perempuan juga harus waspada sih gitu. Cuma untuk upaya menghancurkan generasi kaum muslimin saat ini kan salah satunya misalnya dengan menggencarkan konten-konten porno ya. Nah, konten porno ini kan yang disasar itu anak laki. Karena sesuai dengan otak mereka yang memang suka ya pada pada hal-hal yang bersifat maaf ya, agak vulgar, seksual. Lelaki itu kan memang seperti itu otaknya ya. Bahkan sejak mereka masih kecil itu sudah begitu ya, potensinya tuh udah ke sana. Dan ini ditangkap oleh orang-orang yang potensi ini ditangkap oleh orang-orang yang memang berniat merusak generasi kaum muslimin. Jadi memang anak-anak laki ini adalah sasaran dari konten porno gitu ya. Nah, ketika pandangan ini tidak dijaga dari konten-konten porno ini, kita lihat kerusakan yang terjadi pada saat ini ya, Bu-ibu ya. Kalau misalkan lelaki dewasa yang terpapar ya konten pornografi ini, kita sering ya mendengar berita-berita bagaimana mereka akhirnya mengalami penyimpangan seksual. Ketika misalkan mereka melihat konten porno, kemudian syahwatnya muncul, itu kan butuh penyaluran, benar nggak? Harus dikeluarkan gitu ya, si syahwat yang tadi terbangkitkan oleh konten porno yang dia lihat. Nah, seandainya misalnya dia bisa menemukan partner untuk berhubungan intim, mungkin pacarnya atau ya kalau udah punya istri ke istrinya sebetulnya ya ada penyaluran yang halal. Kalau misalkan dia statusnya belum menikah, mungkin dengan pacarnya atau nauzubillah akhirnya dia memperkosa orang, ada yang seperti itu kan, berawal dari melihat konten porno. Nah, ini sudah satu kerusakan. Belum lagi ketika dia tidak bisa menemukan perempuan gitu ya untuk dijadikan tempat melampiaskan syahwatnya yang terbangkit ya dari pandangan yang tidak dia jaga tadi, dia bisa mengalami tadi penyimpangan seksual. Ibu-ibu mungkin pernah dengar ya berita-berita kayak, maaf ya saya ngasih contoh vulgar, tapi ini harus diungkapkan. Laki-laki yang memuaskan syahwatnya itu kepada misalnya ya binatang, ada kan? Atau misalnya pakai benda-benda mati gitu. Bahkan kan betapa rusaknya tatanan masyarakat kita tuh Bu, kalau kita ngeri sih sebetulnya. Kalau kita berani gitu ya cari gitu di internet, itu kan orang-orang yang jual boneka seks itu ada ya, yang jual boneka seks. Baik untuk laki-laki ataupun perempuan. Kalau misalkan yang pengen belinya itu laki-laki, nanti boneka seksnya itu berbentuk
boneka cantik gitu dengan ukuran tubuhnya ukuran tubuh wanita dewasa. Dan maaf ya, bagian privat gitu, farji ya dari si boneka itu bisa bergerak gitu. Sehingga seolah-olah ketika si lelaki ini memuaskan syahwatnya pada boneka seks ini, seperti dia berhubungan intim dengan perempuan beneran. Ini dijual Bu, beneran. Ada iklannya kalau kita mau cari di internet itu ada iklannya. Termasuk juga kalau yang nyarinya itu yang pengen belinya perempuan gitu, itu juga ada. Jadi ada yang menjual utuh dalam bentuk boneka, utuh dengan tubuhnya, kayak manusia lah begitu ya. Ada yang menjual hanya dalam bentuk, maaf ya, sekali lagi vulgar sekali, dalam bentuk farjinya saja juga ada, gitu, si alatnya itu. Yang nanti bisa, ya tadi mungkin kalau istilah medisnya itu akhirnya mereka melakukan onani ya, atau masturbasi sebetulnya. Tapi dengan bantuan alat-alat itu. Nah kembali ke bahasan kita, kerusakan yang luar biasa ini ya, ini belum termasuk homoseksual kan, pelaku apa tuh menyukai lawan jenis, penyuka sesama jenis gitu ya, homoseksual atau yang bahkan yang apa tuh transseksual. Kalau transseksual tuh kan ACDC gitu ya, jadi sama lelaki bisa sama perempuan bisa, kayak gitu juga ada. Nah ini semua kan hanya bukan hanya sih ya, berakibat dari satu saja aturan Allah yang dilanggar, yaitu masalah menjaga pandangan. Gitu. Kerusakannya luar biasa ya, merembet kemana-mana. Apalagi gitu ya, kalau kita lihat saat ini, aturan Allah yang dilanggar itu bukan cuma satu, banyak gitu ya, banyak sekali. Jadi kalau ada seorang ustadz yang pernah saya dengar ya mengatakan bahwa isi Al-Quran yang berkaitan dengan masalah akidah dan ibadah mahdoh tuh ibadah khusus ya, ibadah yang merupakan wujud hubungan kita dengan Allah seperti sholat, saum, itu ibadah mahdoh ya. Nah, jadi isi Al-Quran yang berisi akidah dengan ibadah mahdoh itu sebetulnya hanya 10% dari total ayat Al-Quran. Nah, sisanya 90% itu isinya aturan-aturan Allah berkaitan dengan masalah-masalah tadi. Masalah pergaulan, masalah muamalah, masalah politik, ya, sosial, dan sebagainya. Dan yang 90% inilah yang saat ini banyak dilanggar gitu oleh umat manusia secara keseluruhan, termasuk kaum muslimin di dalamnya. Jadi kerusakannya itu terbayang sebesar apa gitu ya. Tadi satu aturan saja di dalam Quran surat An-Nur ayat 30 dan 31 berkaitan dengan menjaga pandangan, itu kerusakannya sudah semengerikan itu. Itu belum termasuk masalah lanjutannya ya. Kalau misalnya yang dari tidak bisa menahan pandangan dari konten pornografi itu kemudian misal ya dia berzina, berlanjut kepada misalkan pacarnya ini hamil, kan itu masalah lanjutan lagi. Nanti dari situ misalkan tidak mau melahirkan anaknya tadi, akhirnya aborsi, dosa lagi gitu. Jadi berantai gitu masalahnya. Nggak selesai di situ saja. Kayak begitu ya. Seperti itu. Jadi memang ini satu saja aturan Allah yang dilanggar. Nah, apalagi kalau misalnya 90% tadi dari ayat Al-Quran itu kemudian dilanggar ya pada saat ini. Orang bermuamalah tidak pakai lagi aturan Al-Quran. Akhirnya mereka melakukan riba gitu kan ya. Orang mengelola sumber daya alam tidak lagi pakai aturan Allah di dalam Al-Quran. Akhirnya seperti yang kita lihat sekarang, Gunung Emas Freeport di Papua itu dikuasai oleh Amerika, oleh orang asing ya. 90% mungkin emas itu diangkut ke sana, dibawa ke sana. Sementara kita orang Indonesianya dapat apa? Gigit jari gitu ya. Gimana kita melihat di sekitar gunung emas di Jayawijaya itu, masyarakat asli situnya itu mengalami busung lapar. Padahal mereka punya gunung emas. Nah ini karena mengatur sumber daya alamnya tidak menggunakan aturan Al-Quran. Padahal syariat Islam itu syariat yang lengkap gitu. Bagaimana mengatur sumber daya alam itu ada aturannya juga gitu ya di dalam syariat yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah. Nah, itu satu saja ya contoh dari kerusakan yang diakibatkan oleh tidak mengikuti aturan Allah.
Jadi Allah itu Al-Mudabbir, Maha mengatur. Jadi sebetulnya ketika Allah menetapkan seperangkat aturan bagi manusia di dalam Al-Qur'an, itu karena Allah tuh Maha mengetahui diri kita. Gitu ya. Allah tuh sudah yang paling tahu gitu bahwa manusia itu kalau melihat yang seperti ini dia akan begini. Gitu ya. Akibatnya. Makanya Allah memberikan aturan demikian. Bahwa lelaki itu adalah lelaki kan ciptaan Allah ya. Lelaki itu adalah makhluk yang sangat visual gitu ya. Jadi kalau mereka itu sangat terpengaruh dengan pandangan matanya lelaki itu. Jadi mereka itu bisa sangat tergoda, bisa runtuh imannya tuh dari mata laki-laki, gitu ya. Makanya Allah mensyariatkan jaga pandangan bagi laki-lakinya, menutup aurat bagi wanitanya. Itu karena Allah Maha tahu, kan Allah yang menciptakan laki-laki, gitu ya. Sebagaimana tadi pabrik barang-barang elektronik tadi yang paling tahu terhadap struktur ya dari si barang-barang elektronik tadi. Jadi tahu nih yang bikin rusak barang ini tuh apa, itu kan pabriknya yang bikin. Gitu kan ya. Makanya di dalam buku lampirannya itu akan disertakan hal-hal yang sekiranya bisa merusak barang-barang elektronik tadi. Kayak misalnya kalau mesin cuci itu ya, kalau kita baca di lampiran buku petunjuk penggunaan mesin cuci, itu kan ada larangan tidak boleh pakai air panas. Ada kan Ibu ya? Nah, kenapa dikasih larangan itu? Karena yang bikin mesin cuci itu yang paling tahu bahwa mesin cuci itu akan rusak kalau dikasih air panas. Gitu. Coba aja langgar aturan itu silahkan gitu ya, maka yang terjadi adalah yang mesin cucinya rusak gitu. Begitu juga dengan kita sebagai ciptaan Allah. Kalau kita berani melanggar apa yang Allah sudah tetapkan di dalam Al-Qur'an, ya seperti yang saat ini kita lihat gitu ya. Kembali ke poin 1, sifat Allah di sini Al-Mudabbir, artinya kita meyakini, mengimani 100% tadi ya. Nanti gantiannya. Jadi iman itu sesuatu yang sifatnya harus 100%, harus bulat, utuh, nggak boleh ada kurangnya walaupun 0, sekian persen. Jadi kita yakin bahwa Allah itu Maha mengatur, itu harus 100% gitu. Tidak boleh ragu sedikit pun. Jadi kalau menemukan aturan Allah yang kita rasa ya, nggak pas dengan diri kita, gitu ya, kita rasa berat menjalaninya, kembali ke sini. Allah itu Maha tahu pada diri kita. Nah, ini saya langsung mau sambungkan ke waktu itu ada pertanyaan dari Santi ya. Nah, yang Santi ada kan? Waktu itu pernah nanya gini Santi ya, kalau pakai kerudung yang lebar atau gamis, nanti ya sayang. Apa namanya? Ada roti di dapur, roti ada di dapur. Bisa ambil sendiri nggak? Bisa. Itu khawatir terus naik motor gitu ya, itu khawatir celaka karena mungkin gamisnya tersangkut gitu ya, apa kerudungnya tersangkut gitu. Nah di sini pertama kita harus yakin dulu bahwa ketika Allah mensyariatkan kita menutup aurat, itu karena Allah yang Maha tahu ya, Maha tahu terhadap potensi kita sebagai wanita ya, harus ditutupi seperti itu. Ambil aja semua. Nah gitu ya. Kalaupun memang mungkin kita merasa nggak serg, karena saya juga jujur aja pernah mengalami kecelakaan di motor ya, gara-gara baju gitu. Tapi posisinya saya dibonceng, motornya motor yang ada rantainya itu terbuka ya, si rantainya itu. Jadi saya lupa nggak melipat ujung baju saya, ini kegulung lah di situ gitu. Untungnya belum tergulung terlalu dalam, sadar ya, kemudian motornya menepi sampai ujung baju saya itu digunting karena udah nggak bisa ditarik keluar dari itunya gitu ya, dari apa tuh rantai motornya itu. Nah ini kan apakah kemudian kita jadi berpikir, aduh syariat Allah kok bikin celaka gitu. Nah tidak seperti itu. Jadi berpikirnya itu mungkin ada apa namanya tuh ikhtiar kita yang belum pas di situ. Gitu, ikhtiar kita yang belum maksimal untuk menjaga keselamatan diri kita. Gitu. Misalnya tadi kalau pakai gamis ujungnya kalau dibonceng ya, kalau posisinya dibonceng kan kita di belakang. Kalau motor metik kayaknya cenderung aman lah ya. Tapi kalau motor yang kayak tadi yang ada rantainya itu terbuka, nah itu selalu ingat gitu, ujung pakaian itu agak diangkat atau dilipat. Kalau saya bisa dilipat, dimasukin ke di antara dua kaki saya jepit gitu si ujung baju saya.
atau pakai celana panjang dalamnya. Jadi kalaupun kita agak mengangkat gamis kita, aurat kita tetap nggak kelihatan gitu. Atau saya juga pernah ngelihat ahwat yang kerudungnya sangat panjang ya, dia dibonceng. Jadi si kerudungnya itu nutupin lampu sen. Nah, itu kan bahaya. Nanti motornya mau belok kanan belok kiri ngasih lampu sen nggak tahu ya karena ketutupan sama kerudungnya. Itu jadi perhatian juga. Karena kerudung itu kan nanti kita bahas khusus ya masalah menutup aurat. Apakah kerudung itu harus selebar mukena? Enggak juga ya, karena ada batas minimal. Batas minimal itu kalau di An-Nur ayat 31 itu sampai Allah mengatakan Auzubillahi minasyaitonirrajim wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Maka ulurkanlah kain kerudung itu sampai di dadanya. Sebenarnya jujub itu area sekitar dada lah ya. Maksudnya kalau dalam bahasa Arab tuh juyub itu sebenarnya artinya bukaan baju. Jadi kayak baju kita kan ada yang pakai kancing gitu ya, bukaannya ada yang pakai resleting. Nah, itu tuh harus ketutup sama kerudung gitu. Itu batas minimal. Jadi nggak boleh kerudung kita tuh di atas itu gitu ya. Akhirnya pas pakai kerudung kayak sekarang itu kerudungnya yang ditali ke belakang. Nah, itu nggak boleh. Dadanya buah dadanya itu masih kelihatan. Kadang bentuk buah dadanya juga masih kelihatan gitu ya. Nah, itu tidak syar'i. Jadi itu batas minimal. Jadi kalaupun nggak sampai lebar banget kayak mau kena gitu, nggak harus juga gitu. Jadi batas minimalnya itu terpenuhi. Jadi tadi sisi-sisi ikhtiar yang kita lihat. Mungkin memang ada sisi ikhtiar kita dalam berkendaraan ini yang belum kita optimalkan sehingga berpeluang untuk mungkin kita celaka gitu ya. Tapi kalau kemudian batas ikhtiar kita sudah maksimal, kita sudah mengupayakan seoptimal mungkin menjaga segala hal agar kita tidak celaka dan akhirnya celaka juga, maka nanti kita bahas di bagian kita harus mengimani itu sebagai takdir gitu ya. Sudah ketetapan Allah bahwa kita kena musibah hari itu jatuh dari motor misalnya gitu. Padahal kita udah berusaha seoptimal kita tadi kita pakai kerudung yang tidak terlalu lebar misalnya, cukup sampai di sini misalkan ya, di sini nih panjangnya nih ya, nggak harus kayak mau kena kan sampai tangan ke sini semua ketutup ya. Nah, nggak sampai situ, misalkan segini aja. Atau tadi kita sudah berusaha melipat ujung pakaian kita, tapi tetap aja misalkan ada kejadian akhirnya kita jatuh dari motor, berarti itu musibah yang sudah Allah tetapkan. Jadi kita tidak menyalahkan syariat Allahnya, itu intinya ya. Saya nggak mau lagi pakai gamis lebar, saya jadi celaka. Nah, itunya tuh jangan. Karena kita harus yakin, Allah itu al-mudabbir, Allah itu maha mengatur. Yakinlah, di balik semua yang Allah tetapkan, itu ada banyak hikmah yang mungkin belum kita pahami saat ini. Atau belum kita rasakan saat ini. Tapi itu pasti ada hikmahnya di balik itu. Gitu ya. Karena memang banyak hukum-hukum Allah itu yang kalau kita mau menyikapinya dengan perasaan, banyak yang memang kita rasa, kok gini ya, kayaknya aku nggak sanggup ya, dan lain sebagainya gitu ya. Makanya di sini penting untuk kita meyakini bahwa Allah itu maha mengetahui terhadap kita sebagai ciptaannya. Jadi apapun yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran itu karena Allah maha tahu yang terbaik buat kita sebagai hambanya. Justru kadang aturan yang dibuat oleh manusia itu yang kadang menjadi sumber penderitaan bagi manusia itu sendiri gitu ya. Misalkan manusia pengen bebas, aku bikin aturan sendiri aja deh gitu ya, nggak mau terikat dengan aturan Allah. Tadi misalkan dalam masalah pakaian, dalam masalah pergaulan, ya terserah saya aja, saya mau pacaran kek, mau nikah apa enggak kek gitu ya, pakai baju kayak gimana deh, terserah saya gitu kan. Misalnya mau begitu. Itu kan aturan buatan manusia berarti. Nah, tadi kan sudah kita bahas, terbukti ketika manusia tidak mau pakai aturan Allah, malah pakai aturan yang berasal dari akal dia sendiri, atau bahkan mungkin dari hawa nafsunya ya, ya seperti yang sekarang kita lihat gitu kerusakannya, begitu ya. Nah, kita lanjutkan ya, karena kita sampai jam 5 nih, suka keasikan kalau udah di situ ya. Nah, poin 2 di sini contoh lain dari sifat Allah adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih dan Penyayang. Nah, di sini kalau ada yang pernah jadi santri ya, ngaji kitab kuning, itu sering sekali kalau di pesantren-pesantren itu dibahas tafsir terhadap Ar-Rahman Ar-Rahim ini. Jadi Ar-Rahman ini adalah kasih sayang Allah yang meliputi semua makhluk di atas muka bumi ini. Semua makhluk. Berarti kalau manusia bukan hanya muslim, termasuk juga orang yang kafir, orang yang ingkar pada Allah, ahli maksiat, segala macam itu dapat Ar-Rahman Allah, dapat kasih Allah gitu ya. Termasuk makhluk-makhluk lainnya, binatang gitu kan ya, makhluk-makhluk halus seperti jin, itu semua dapat gitu.
Ar-Rahman ini, kasih ini. Tapi Ar-Rahimnya Allah ini hanya diberikan kepada orang-orang yang taat pada Allah berupa surga. Dengan masuk surganya seseorang. Nah, ini ada yang menafsirkan Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini kalau misalnya diangkakan ya, Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu 100. Misalnya gitu ya. Nah, Ar-Rahman ini tuh cuma 1 angkanya. Dari 100 tadi itu cuma 1. Dan yang 1 ini tadi dibagikan kepada seluruh makhluk hidup yang ada di atas muka bumi ini tadi. Mau orang muslim, orang kafir, tukang maksiat, orang yang ingkar sama Allah, orang yang nggak pernah sholat, semuanya itu dapat Ar-Rahman. Dari yang 1 ini. Termasuk makhluk hidup yang lainnya. Gitu. Kita aja ya, Bu ya, kalau mau menghitung nikmat Allah itu kayaknya nggak terhitung ya. Banyak sekali gitu. Itu tuh angka 1 yang dibagi ke semuanya gitu di atas muka bumi ini. Nah, Ar-Rahim berarti tadi kan 100 ya, dikurangi 1. Nah, Ar-Rahim itu yang 99-nya. Dan itu hanya dibagikan kepada orang-orang yang mau taat kepada Allah, yaitu orang-orang yang masuk ke dalam surga Allah. Berarti kesimpulannya, sifat Allah yang Ar-Rahman, tadi ya, sifat Allah yang pengasih, yang angkanya cuma 1 tadi, dibagikan pada yang banyak, gitu. Ar-Rahim, Maha Penyayangnya Allah, yang angkanya 99, dibagikan hanya pada sedikit orang saja. Berarti kebayang limpahan nikmatnya tuh kayak gimana? Sulit dibayangkan mungkin ya. Saat ini saja kita kalau mau menghitung nikmat Allah itu bahkan dalam kondisi kita merasa lagi sempit misalnya ya, tetap kan ada saja nikmat Allah itu yang patut kita syukuri sekecil apapun. Makanya di sini kalau kita ingin menjadi orang yang mendapatkan Ar-Rahim, sayangnya Allah gitu ya. Ya itu tadi gitu ya, tidak semua orang kan dapat gitu ya. Pasti ada ikhtiar untuk meraih hal itu. Nah, ini salah satu juga sifat Allah yang wajib kita yakini 100%. Tidak boleh ada ragu walaupun tadi hanya 0, sekian persen gitu ragunya, itu nggak boleh. Harus 100% bulat ya, utuh keyakinannya begitu. Nah, kadang kan kita ada saat-saat ya di mana kita itu berlomba memperebutkan yang 1 tadi ya. Yaitu Allah bagikan kepada semua makhluk hidup, berlomba ingin mendapatkan yang sedikit tadi, yaitu dunia tadi ya. Bahkan dengan berani melanggar banyak aturan Allah dan menggadaikan gitu kenikmatan yang besar yang 99 tadi, yang itu hanya dibagikan pada sedikit orang. Kita rela menukar gitu ya. Kenikmatan yang luar biasa yang nanti diberikan hanya kepada sedikit orang di akhirat nanti, di surga nanti, dengan kenikmatan yang sedikit yang di dunia ini diperebutkan oleh banyak orang dan semua makhluk gitu ya, bukan hanya manusia. Gitu. Bagaimana kita melihat ya tadi ya, ada orang-orang yang rela menggadaikan keimanannya, menggadaikan ketaatannya pada Allah, rela membuka auratnya, gitu kan ya, untuk mendapatkan tadi sesuatu yang sifatnya sedikit di dunia ini. Benar nggak, Bu? Banyak yang kayak gitu ya. Saya kalau nggak nurut sama atasan, nah, bisa kerja nih seorang wanita ya, oleh atasannya nggak boleh pakai jilbab. Saya kalau nggak nurut sama atasan, saya dipecat gitu kan ya. Nanti saya dari mana makan gitu kan, nggak ada kerjaan. Nah, ini dia rela gitu ya, menggadaikan ketaatannya pada Allah, misalnya membuka auratnya untuk tetap mempertahankan pekerjaannya, gajinya gitu ya. Ya, di situ kita melihat langsung ke poin 3. Selain itu, dia berarti juga tidak mengimani bahwa Allah itu Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki. Jadi rezeki itu bukan dari bos, bukan dari atasan, bukan dari dagangan kita gitu ya. Kalau yang suka jualan, baik online ataupun offline jualannya ya. Rezeki itu bukan dari situ. Rezeki itu dari Allah. Gitu. Allah yang Maha memberi rezeki, yang Maha menetapkan rezeki. Gitu. Makanya bagi kita seorang muslim itu wajib meyakini bahwa Allah itu Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki. Kalau kita sudah memiliki keimanan yang benar terhadap sifat Allah sebagai Maha Pemberi rezeki, insya Allah kita tidak akan berani ya mengambil jalan-jalan yang diharamkan oleh Allah semata karena takut kita nggak memperoleh rezeki di hari itu. Gitu ya. Dan kita pun nggak akan ragu untuk berbagi dengan orang lain. Gitu. Karena khawatir rezeki kita dimakan orang lain, nggak akan begitu. Ada orang kayak gitu ya, pas mau berbagi itu suka mikirnya, aku aja pas-pasan gitu, aku aja kekurangan gitu, udahlah,
buat bekalku besok. Gitu. Buat bekal aku dan keluargaku besok ini. Nggak mau ngasih ke orang. Itu yang orang yang sangat butuhkan tentunya dalam hal ini. Nah, itu berarti tidak meyakini bahwa rezeki itu ar-Razzaq. Ya, Allah itu ar-Razzaq, maha memberi rezeki. Nah, kalau misalnya kita memberi ya pada orang lain, baik bentuknya sedekah atau memberi hibah, hadiah, atau apapun lah namanya. Berarti itu rezeki orang itu, gitu. Cuma lewat kita. Berarti ya memang orang itu ditetapkan rezekinya melalui kita. Kita harus bersyukur menjadi wasilah sampainya rezeki seseorang dari Allah. Harusnya senang gitu ya. Jangan berpikir kayak tadi itu kalau aku bagi gitu ya. Saya jadi ingat ini Bu Ibu ya. Maaf agak melebar. Di dalam Islam itu kan kedatangan tamu itu ternyata sesuatu yang harus disyukuri, itu rezeki. Karena ada hadis yang mengatakan tamu itu datang kemudian kita menjamunya dengan baik. Ketika dia pulang, itu dia membawa segala macam keburukan-keburukan di dalam rumah ini. Jadi Rasulullah itu pernah mengibaratkan ada tamu datang gitu ya ke rumah Rasulullah. Ketika tamu itu pulang, Rasulullah menyuruh istrinya melihat, coba lihat apa saja yang pergi bersama tamu tadi. Kata istrinya, ya Rasulullah, aku melihat binatang-binatang buas. Itu sebetulnya seperti imajinasi aja ya, analogi aja, gambaran gitu. Intinya ketika si tamu itu pergi, di belakangnya ngikut tuh ya, tadi binatang-binatang buas lah, binatang-binatang yang suka menggigit, yang punya cakar dan sebagainya gitu ya, yang mengerikan gitu kan. Itu adalah simbolisasi atau gambaran bahwa tamu itu pergi dan membawa keburukan-keburukan di dalam rumah kita. Intinya namanya tamu itu membawa barakah gitu. Jadi harus senang kalau ada tamu. Jangan mikirin, aduh disuguhin apa, kita aja nggak punya apa-apa. Nah, jangan begitu gitu ya. Berarti ada rizki tamu itu yang wasilahnya adalah kita melalui jamuan yang berusaha kita hidangkan ya, walaupun ala kadarnya gitu ya. Nah, saya jadi ingat ini Bu yang saya pengen ketawa tuh ya. Ini pernah saya baca ya kisah tentang seorang wanita di Inggris kalau nggak salah ya, yang gaya hidupnya itu super hemat, sangat berhemat. Karena tadi dia mungkin takut rezekinya sempit ya. Saking hematnya, kalau ada tamunya ke rumah, dia tidak menyediakan minum kecuali air putih. Gitu. Jadi, tapi kalau air putih panas itu dia sediakan. Maksudnya apa? Siapa tahu tamunya pengen bikin teh atau bikin kopi, bawa teh dan kopinya sendiri dari rumah, nanti seduh di rumah saya. Kayak gitulah kurang lebih. Gitu ya. Bayangin. Pelit banget kan gitu ya orang kayak gini. Ketika kita sebagai muslim itu dimotivasi untuk memuliakan tamu, ini ada orang, ya dia kan non muslim ya, kayak gitu ya, sama tamu itu ya Allah pelit sekali gitu ya, padahal banyak sekali barokah yang didapatkan dengan kita menerima tamu. Jadi kita harus senang ya kalau ada tamu ke rumah. Disitulah makna Rasulullah itu mengatakan bahwa orang yang suka silaturahmi itu panjang umurnya. Maksudnya bukan berarti Allah memperpanjang jatah umur kita ya, karena jatah umur kita kan sudah Allah tetapkan. Bahkan sejak kita di dalam kandungan ibu kita kan sudah ditetapkan ya, ajal kita tuh kapan. Jadi maksudnya memperpanjang umur itu dengan kita sering silaturahmi, sering berkunjung, itu kan membuat kita kenal banyak orang gitu kan ya. Sehingga bisa jadi ketika pun kita sudah tiada, sudah meninggal, hubungan itu bisa diteruskan oleh anak kita gitu ya. Mungkin kita tadi jadi banyak teman, banyak yang mengenal kita, banyak yang mengenang kita setelah kita tiada. Itulah maksudnya panjang umur. Jadi kitanya sudah meninggal nggak lantas begitu saja dilupakan gitu ya oleh orang. Tadi dari silaturahmi yang kita lakukan. Makanya kalau kondisinya nggak lagi pandemi begini, sebenarnya pengen gitu ya, kalau deket-deket tuh kayak Rosi ya, main gitu ya. Bu Dewi rada jauh ya di Pamulang gitu kan. Yang deket nih Mbak Hana, kutunggu di rumah ya Mbak Hana ya. Nah, itu bagus gitu ya, kita banyak bertemu, apalagi ketemunya dengan orang-orang soleh itu Masya Allah gitu, memberikan banyak kebaikan untuk kita. Insya Allah. Agak melebar ya bahasanya. Kembali ke bahasan kita. Nah, masalah Allah ini adalah Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki, ini harus kita yakini. Sehingga saat ini kita melihat sebagian muslim masih berani ya, mengambil jalan-jalan yang haram misalkan untuk menjemput rezeki. Bisa jadi dia tidak yakin bahwa Allah itu Maha Pemberi rezeki. Gitu. Dia masih meyakini bahwa rezeki dia itu datangnya tuh dari bos, datangnya itu dari slip gaji gitu kan. Datangnya itu dari dagangan. Makanya ketika tiba waktu sholat, dia berjibaku terus sama dagangannya.
Ibu kalau tahu ini ya, pedagang-pedagang di pasar tuh yang sudah start dagang bahkan sejak tengah malam, gitu kan ya, ada yang kayak gitu ya. Sebagian di antara mereka itu masih sibuk, Bu, kayak nurun-nurunin sayur, apa gitu ya, barang-barang di pasar lah gitu. Dari tengah malam itu mereka terus sibuk, itu bahkan sampai azan subuh berkumandang itu masih sibuk mempersiapkan tadi dagangan-dagangan mereka yang memang dalam waktu singkat itu ya habis gitu ya, karena diambil oleh banyak orang gitu. Nah, ada tuh orang-orang yang bahkan tidak mau menunda sebentar gitu loh dagangannya untuk menunaikan sholat subuh yang hanya 2 rakaat. Gitu. Karena takut tadi, nanti pindah langganan, yang biasanya ngambil sayur ke saya, ntar ngambil ke yang lain kalau saya tinggalin misalkan. Dagangan saya. Itu ada kayak gitu kan. Berarti dia sudah tidak yakin Allah tuh Maha Pemberi rizki. Gitu. Dan kita harus melihat begitu banyak kejadian-kejadian, ini nyata ya, menunjukkan pada kita bahwa rizki itu kalau bukan rizki kita, walaupun sudah di depan mata, sudah kita genggam, itu bisa hilang. Kalau memang bukan rizki kita. Kan rizki itu nggak harus uang aja bentuknya ya. Contoh begini, anak-anak tuh, anak kecil sering ngalamin nih kayaknya. Misalnya dia pegang es krim, itu udah mau dijilat tuh es krim, udah jaraknya deket banget sama mulut gitu kan. Tiba-tiba jatuh. Nah, bukan rizkinya tuh es krim. Gitu ya. Walaupun jaraknya udah deket gitu kan dengan mulut kita. Berarti bukan rezeki kita. Atau misalnya kalau yang suaminya pegawai ya dapat gaji tiap bulan. Setiap bulan nominal angkanya itu tetap misal 3 juta sebulan gaji suami. Itu nominal, itu bukan rizki, itu gaji. 3 juta itu mana ya rizki keluarga kita? Apakah semuanya total 3 juta? Bisa jadi tiap bulan itu beda gitu ya. Bisa dari 3 juta itu di bulan ini kebetulan pada sakit, misalnya gitu ya, anggota keluarga lainnya rame-rame ke dokter. Habis berapa tuh ke dokter? Berarti sekian ratus ribu atau mungkin mencapai nominal tembus 1 juta lebih buat ke dokter doang. Itu rizkinya dokter dan bukan rizki kita. Itu walaupun uangnya berasal dari gaji suami misalkan. Kayak gitu ya. Nah, atau misalnya kita nggak berikhtiar apapun, nggak berusaha lagi santai-santai di rumah tuh duduk-duduk. Tiba-tiba ada yang datang. Tok, 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 Assalamualaikum. Ini ada kue dari ibu, ada yang nganter kue. Ada yang nganterin makanan. Nah, itu berarti rezeki kita. Gitu. Kita berikhtiar tuh. Nggak bercapek-capek, berlelah-lelah gitu. Tiba-tiba ada yang ngirim makanan. Sering ya ngalamin kejadian kayak gitu. Nah, itulah rizki. Jadi kita harus yakin, rizki itu datangnya dari Allah gitu. Dan itu akan membuat kita tetap berusaha taat pada aturan Allah, tidak mau melanggar aturan Allah semata karena kita mengejar rizki. Gitu. Jadi kesalahan manusia saat ini, ya termasuk kaum muslimin saat ini adalah kadang mati-matian mengejar Allah di batasan yang sudah Allah takkan rizki tadi. Gitu ya. Nah, kembali ke bahasan kita, judulnya jangan dilupakan ya. Judulnya adalah iman kepada Allah beserta sifat-sifatnya. Nah, yang tadi kita bahas 3 ini hanya 3 saja dari 99 yang harus kita pahami dan harus kita imani tanpa membahas iman pada itu tidak cukup bahasanya selesai. Kita yakin Allah ada, kita yakin Allah pencipta, tidak sampai di situ, gitu. Tapi juga beserta sifat-sifatnya. Karena dengan kita memahami sifat-sifat Allah juga tidak mengimaninya yang seperti yang kita lihat pada saat ini. Banyak orang yang mengaku beriman kepada Allah, tapi sesungguhnya dalam kehidupannya sehari-hari dia meniadakan Allah dalam kehidupannya. Katanya iman pada Allah, tapi Allahnya nggak dianggap gitu ya, bahasa lainnya. Benar nggak? Kayak tadi, ketika di masjid, dia beriman pada Allah, dia menyembah Allah, dia beribadah, keluar dari masjid, dia lupakan Allah. Bahkan dia berani lancang tidak dengan sombong, tidak mau pakai aturan Allah. Banyak orang seperti itu ya. Nah, itu adalah wujud dari iman kepada Allah tidak beserta dengan sifat-sifatnya. Dan ini hal yang sangat mendasar. Kenapa saya katakan hal yang sangat mendasar? Kalau kita bicara akidah atau keimanan, itu kan sesuatu yang mendasar. Sesuatu yang sifatnya itu kalau bangunan itu fondasinya. Jadi kalau ininya itu enggak benar gitu ya, enggak kuat, nah, kebayang gitu, bangunan ke atasnya itu rapuh. Makanya tidak heran kita melihat begitu banyak
kaum muslimin saat ini yang tidak kelihatan keislamannya. Kita nggak bisa bedain lagi dia muslim apa bukan. Gitu. Dan bajunya, kalau perempuan ya, bajunya sama dengan wanita yang bukan muslimah gitu, sama-sama terbuka. Gitu ya. Kita nggak bisa bedakan lagi atau bukan, karena sama-sama seperti dia juga ngambil riba misalnya gitu kan. Atau dia juga pacaran, bergaul bebas, dia juga minum minuman keras. Nggak bisa dibedain lagi dia muslim apa bukan. Gitu. Karena bagi dia Allah itu tadi hanya ada di hati gitu ya, hanya sesuatu yang dia yakini ada, sudah sampai situ. Gitu. Tidak beserta sifat-sifat Allah. Nah, ini belum termasuk sifat Allah yang banyak ya Bu ya. Nanti kalau kita bahas semuanya nggak mungkin ya, waktunya nggak cukup. Termasuk sifat-sifat yang lain, misalnya Allah itu maha mendengar, Allah itu maha melihat, itu semua cukup untuk membuat kita menjadi muslim yang taat. Gitu kan ya. Dimana kita nggak akan berani lagi bermaksiat walaupun lagi sendiri, karena Allah ada maha melihat. Gitu kan ya. Kan ujian keimanan itu katanya adalah waktu kita sendiri. Itu ujian keimanan yang luar biasa. Ketika kita sedang sendiri. Karena nggak ada yang lihat. Mau maksiat gitu kan ya. Nah, kayak orang saum tuh. Kalau lagi sendiri misalkan mau minum, ya minum aja gitu. Siapa yang lihat gitu kan mungkin ya berpikirnya. Nah itu. Jam berapa sekarang Bu? Kita sampai jam 5 ya. Bentar ya. Lihat jam dulu. Oh 15 menit lagi jam 5. Nggak kerasa ya. Nah ini kalau nggak selesai dilanjutkan minggu depan slide yang ini ya. Nah, selesai itu ya, iman kepada Allah beserta sifat-sifatnya. Nanti ujungnya, ketika kita sudah memahami sifat-sifat Allah dan kita pun wajib mengimani sifat Allah tadi, maka sikap yang paling ini ya, apa namanya tuh, paling akhir lah gitulah dari semua itu adalah taslim, berserah diri terhadap apapun yang datang dari Allah. Itu kita taslim. Taslim itu artinya berserah diri. Nah, kata taslim ini sendiri sebetulnya masih satu akar kata dengan kata Islam itu sendiri, gitu ya. Jadi orang yang mengaku dirinya Muslim atau dia beragama Islam, maka sikap dia sebagai seorang Muslim itu adalah taslim, berserah diri, gitu. Berserah diri terhadap apapun yang datang dari Allah. Tadi berdasarkan salah satunya keimanan terhadap sifat Allah, yaitu Al-Mudabbir, Allah itu maha mengaturnya. Kita taslim, kita berpasrah terhadap apapun yang Allah tetapkan, karena kita yakin itu yang terbaik dari Allah ya. Bukan hanya untuk orang Muslim, tapi untuk manusia secara keseluruhan. Apa yang Allah tetapkan itu yang terbaik, gitu ya. Di sini saya akan detilkan lagi ya, apa yang dimaksud dengan terhadap apapun yang datang dari Allah ini kita harus taslim, harus berserah diri, harus menerima gitu ya. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran ini kayaknya sampai Al-Quran aja ya, nanti ke Rasulullah Muhammad insya Allah pekan depan saja ya, karena memang bahasanya agak panjang ya. Nah terhadap Al-Quran ini, yakin nggak ibu-ibu sekalian Al-Quran itu datang dari Allah? Ada yang masih ragu nggak? Benar nggak ya Al-Quran itu datang dari Allah? Nah, ternyata Al-Quran itu memang datang dari Allah atau tidak, itu pun butuh pembuktian bagi kita. Karena yang namanya keyakinan, itu tidak bisa tanpa bukti. Ya, keyakinan itu tidak akan muncul kalau tidak ada bukti. Seperti kemarin ya, di bahasan kita yang pekan lalu. Bagaimana kita bisa yakin bahwa Allah itu ada? Kita sudah dapatkan bukti-buktinya. Kemarin ya, kita mengamati alam semesta, mengamati manusia dan makhluk Allah secara keseluruhan, semuanya itu memiliki sifat sebagai makhluk, yaitu terbatas, kemarin itu kan, lemah ya, kemudian membutuhkan pada yang lain, tidak bisa berdiri sendiri. Nah, berarti memang ada sesuatu gitu ya, suatu zat di luar semua itu yang sifatnya tidak seperti makhluk tadi, berarti tidak lemah, tidak terbatas, dan tidak membutuhkan pada yang lain. Nah, itu kan kemarin kita sudah dapat ya, bukti-buktinya sehingga kita yakin bahwa Allah itu ada. Nah, sama juga dengan Al-Quran. Kalau kita ingin yakin Al-Quran itu datang dari Allah, ini harus ada bukti-buktinya supaya kita yakin. Gitu ya. Nah, selama ini kalau yang saya rasakan ya, Bu ya, sebelum saya mengkaji Islam secara intensif, kalau ngelihat Al-Quran itu, maaf kalau agak ini, tapi ini real loh, gitu. Yang ini juga kayaknya dialami oleh
sebagian besar kaum muslimin ya, melihat Al-Quran itu seperti tari rimbon gitu. Benar nggak, Bu? Sesuatu yang diagungkan, yang disucikan, tapi bentuknya itu pensucian yang sifatnya formalitas aja gitu. Kayak misalnya, kalau saya dari kecil tuh diajarkan ya, kalau membawa Al-Quran, mungkin sama ya, ibu semua juga sama nih. Kalau bawa Al-Quran itu harus dihormati kan, Al-Quran itu dicium gitu kan, ditaruh sini gitu kan, nggak boleh menyimpan benda-benda lain di atas Al-Quran, kayak begini, itu nggak boleh. Itu yang dulu saya pahami waktu kecil. Jadi kalau misalkan Al-Quran ini bersusun dengan buku-buku yang lain, dia harus yang paling atas gitu kan ya. Kemudian menyimpan Al-Quran itu kan di rak yang tinggi, gimana dimuliakan. Tapi sayangnya gitu ya, sikap mengagungkan atau memuliakan Al-Quran ini di tengah-tengah umat Islam saat ini itu hanya simbolis atau hanya itu formalitas saja. Sedangkan isinya diinjak-injak gitu loh, benar nggak? Jadi secara sikap Al-Qur'annya itu seperti diagungkan, kayak tadi kan seperti itu dicium gitu, nggak boleh taruh sembarangan. Tapi isi Al-Qur'annya dikemanain gitu, nggak dianggap, isinya diinjak-injak kayak tadi. Di dalam Al-Qur'an Allah menyuruh untuk menjaga pandangan, nggak ditaati, gitu ya. Di dalam Al-Qur'an Allah menyuruh untuk menutup aurat, nggak ditaati juga. Di dalam Al-Quran Allah mengharamkan riba, dilanggar juga, gitu coba ya. Nah, ini bisa jadi berpangkal dari sebetulnya dia tidak yakin Al-Quran itu datang dari Allah. Bisa jadi dia menganggap Al-Quran itu sama aja dengan kitab suci agama yang lain, dengan buku-buku yang lain. Ini diperlakukan seperti pari rimbon. Apa sih pari rimbon? Pari rimbon itu kan cuma dibuka kalau kita butuh ya, bener nggak? Tadi malam mimpi lihat ular, buka pari rimbon. Gitu, apa sih tafsirnya gitu kan ya? Kayak gitu, orang sekarang tuh gitu terhadap Islam. Coba dicari kalau mereka butuh, atau kalau mereka lagi ada masalah. Contoh ya, sering tuh pertanyaan di rubrik-rubrik tanya jawab itu kayak begini misalnya. Sah tidak pernikahan orang yang berzina? Maksudnya begini. Ini kan fakta di masyarakat kita ya Bu, bener nggak? Ada sepasang remaja misalkan, atau sepasang muda-mudi berpacaran, kemudian si wanitanya terlanjur hamil, akhirnya dinikahkan. Ini udah biasa banget fakta beginian kan di kita sekarang tuh, gitu. Fakta yang adalah di sekeliling kita. Itu ada yang nanya, sah tidak pernikahannya sementara si wanitanya itu dalam kondisi sedang hamil. Nah, ketika mereka ada masalah kayak begini, nanya hukum Islamnya kayak gimana, sah atau tidak. Nanya di dalam Al-Qur'annya gimana. Dulu pas mereka pacarannya, cari dulu nggak di dalam Al-Qur'an pacaran tuh boleh apa enggak? Bener nggak? Dulu pas mereka bergaul bebasnya sampai berzinanya, cari dulu nggak di dalam Al-Quran? Boleh nggak berduaan tanpa mahram? Boleh nggak menampakkan aurat di depan lelaki yang bukan mahram? Itunya tuh nggak dicari, gitu ya, ditabrak aja gitu. Pas sudah terjadi masalah, baru mereka cari ke dalam Islam solusinya. Ini gimana sah? Boleh nggak dinikahin? Gitu. Ada nggak sih jawabannya? Ya ada jawabannya kalau mau dicari secara fikih sah atau tidak. Tapi kok egois sekali gitu memposisikan Al-Quran. Hanya ketika dia punya masalah baru cari. Benar nggak? Gitu. Atau masalah lainnya, misalnya suka ada yang nanya ya, apa sih amalan-amalan yang dicontohkan oleh Al-Quran? Gitu ya, misalnya, agar misalnya saya dimudahkan dalam masalah rezeki, misalkan gitu ya. Banyak yang tanya kayak gitu kan. Ketika dia udah ada masalah nih, merasa rezekinya sempit, baru nyari apa sih amalan-amalan dicontohkan dalam Al-Quran gitu, supaya rezeki tidak sempit. Ketika dia berikhtiar mencari rezekinya, dia cari tahu nggak di dalam Al-Quran yang halal itu yang mana, yang haram itu yang mana. Bisa jadi enggak gitu. Dia cuma mencari di saat susah saja. Nah, kembali ke bahasan kita, bisa jadi karena keimanan dia bahwa Al-Quran itu betul-betul datang dari Allah, jangan-jangan juga belum 100%, belum utuh, belum bulat, gitu. Bisa jadi belum seperti itu. Nah, di sini kalau kita bicara mengenai Al-Quran itu yakin tidak itu datang dari Allah, nah, ini buktinya sebetulnya bisa kita pahami dengan mudah juga, gitu. Ya. Bukti-bukti ini bisa kita dapatkan dengan sama dengan yang kita bahas pekan lalu, yaitu dengan akal atau dengan proses berpikir. Kita bisa sampai pada kesimpulan bahwa Al-Quran itu memang datang dari
dari Allah ya, tidak mungkin dari yang lainnya. Nah, yang masih ada waktu ya Bu sedikit lagi. Kalau tidak selesai nanti kita lanjut minggu depan ya. Nah ini materinya kan bersambungan ya. Nah, kalau kita lihat wujud Al-Quran ya, Al-Quran itu kan sebuah kitab atau sebuah buku yang berbahasa Arab ya. Maka kemungkinan ya, kalau kita mau cari kemungkinan. Maka kemungkinan Al-Quran itu datangnya dari mana? Kemungkinannya itu hanya ada 3. Pertama, memang datang dari Allah ya, sebagaimana disampaikan oleh yang membawanya Muhammad SAW. Muhammad di sini kan menyampaikan ini Al-Quran itu dari Allah gitu kan ya. Kemungkinan itu. Kemungkinan kedua, bisa jadi Al-Quran ini dibikin oleh Muhammad yang membawanya. Bisa aja kan, dia bikin sendiri kitab ini gitu. Disebut-sebutlah ini dari Allah gitu. Itu kemungkinan kedua. Kemungkinan ketiga, dengan melihat bahasanya bahasa Arab, berarti bisa jadi Al-Quran ini dibikin oleh orang Arab gitu. Nggak mungkin oleh orang Indonesia ya. Apalagi oleh orang Sunda kayak saya, itu nggak mungkin. Gitu ya. Kemungkinan ketiganya adalah oleh orang Arab, karena bahasanya bahasa Arab. Nah, kita akan lihat dari 3 kemungkinan ini, mana yang benar. Gitu kan ya? Kita tes satu-satu. Pertama, Al-Quran itu dibuat oleh, saya buat singkat aja ya, karena waktunya sedikit lagi. Dibuat oleh orang Arab. Ini kemungkinan yang mustahil. Kenapa? Karena kalau kita lihat kepada sejarah bagaimana Al-Quran itu diturunkan, jadi justru Al-Quran itu diturunkan atau ada gitu ya di Jazirah Arab pada saat itu, justru dalam kondisi pada saat itu orang-orang Arab sedang berada dalam puncak kejayaan sastra gitu. Jadi kalau di Indonesia mah orang-orang Arab Mekah itu orang-orang Quraisy gitu ya, itu situasi itu mirip kayak kalau di Sumatera itu nih Rosi orang Sumatera ya. Itu kan banyak pujangga-pujangga tuh dari Sumatera, Bu. Bener nggak? Yang bikin novel Siti Nurbaya, terus beberapa namanya kalau yang saya tahu tuh Mohtar Lubis, siapa lagi tuh, novelis ya, pujangga-pujangga dari daerah Sumatera gitu. Jadi orang-orang itu nyastra gitulah, senang bikin puisi, senang bikin novel gitu ya kalau sastra itu kan. Nah orang-orang Arab jahiliyah pada saat itu di Makkah, orang-orang Quraisy itu seperti itu gitu, komunitasnya itu, masyarakat yang seperti itu, masyarakat yang suka syair, gitu. Banyak pujangga-pujangga di sana, gitu ya. Tetapi dari mereka tidak ada satupun ya, bahkan tokoh pujangganya yang paling puitis sekalipun gitu ya, paling nyastra sekalipun itu nggak ada yang bisa membuat ayat yang semisal dengan Al-Quran tuh nggak ada, gitu ya. Yang ada malah ketika mereka mau menandingi Al-Quran itu malah menjadi lucu ayat yang mereka buat. Mungkin pernah mendengar Musailamah Al-Kadzab ya. Musailamah Al-Kadzab ini kan salah satu tokoh kafir Quraisy yang berusaha bikin tandingan Al-Quran. Ketika di dalam Al-Quran ada Quran surat Al-Fil, tentang gajah, dia bikin tandingan surat Al-Fil. Nama suratnya Al-Fil juga. Gitu. Tapi isinya dia menceritakan tentang gajah, ciri-ciri gajah. Gitu. Telinganya begini, belalainya begini gitu ya. Gitu. Jadi jauh sekali dengan bahasa Al-Quran yang tinggi dan kalau istilah Arabnya itu fusoh. Fusoh itu bahasa yang tinggi, bahasa yang bersih gitu, yang murni. Karena katanya bahasa Arab di dalam Al-Quran itu bukan bahasa Arab pasaran yang dipakai oleh orang Arab sekarang. Gitu. Kalau orang Arab sekarang kan dicakap-cakap itu bahasa pasar, bahasa gaul lah kalau kita mah ya bilangnya. Nah, bahasa Arab di dalam Al-Quran ini bahasa yang fusoh, yang suci, yang murni, yang bersih gitu ya, bahasa yang tinggi. Atau yang nyastra begitu ya. Nah, ini kemudian bahkan di sini tadi saya sudah buka ayatnya ya, sebentar. Nah, di sini bahkan Al-Quran sendiri itu menantang orang-orang Arab pada saat itu untuk membuat yang semisal dengan Al-Quran. Bahkan tantangannya itu terus turun standarnya gitu. Awalnya ditantang membuat 10 ayat, kemudian turun. Ditantang membuat 10 ayat yang semisal, nggak ada yang bisa, gitu ya, orang Arab saat itu. Kemudian ditantang lagi bikin 1 surat saja. Di sini di dalam Quran surat Yunus ayat 38. Saya baca ayatnya ya. Qul fa'tu bisuratin min mithli. Katakanlah Muhammad, ya ini Allah memerintahkan kepada Rasulullah ya. Katakanlah Muhammad, fa'tu bisuratin min mislihi. Maka datangkanlah 1 surat saja yang semisal dengan Al-Quran. Ternyata nggak ada yang bisa menandingi gitu pada saat itu.
dan juga sampai hari ini, ya. Kita lihat saat ini kalau ada upaya-upaya pemalsuan ayat Al-Quran itu selalu ketemu. Benar nggak? Walaupun si ayat palsunya itu diselip-selipin ke dalam Al-Quran, itu selalu bisa ditemukan. Kenapa? Karena memang beda gitu, bahasa Al-Quran dengan bahasa manusia. Ini bagi orang yang paham bahasa Arab, ya mungkin bagi kita yang awam mah kedengarannya sama aja gitu ya. Nah, bagi para ahli ulama bahasa Arab, para ahli tafsir gitu ya, para mujtahid itu bisa membedakan. Ini ayat Al-Quran asli, ini ayat Al-Quran yang palsu. Jadi tantangan yang Allah berikan di dalam surat ini tantangan menurut ahli tafsir, ini tantangan yang sifatnya itu selamanya. Jadi tidak hanya menantang orang kafir Quraisy pada saat itu yang mengingkari Al-Quran, yang tidak percaya Al-Quran itu datang dari Allah. Tapi ini tantangan yang berlaku sampai akhir zaman. Jadi sampai saat ini kalau masih ada yang mau bikin tandingan Al-Quran, silahkan. Gitu. Allah masih membuka gitu ya, challenge ini. Gitu. Kalau sekarang itu lagi musim challenge gitu ya. Ini challenge-nya itu selamanya Allah berikan. Silahkan sampai akhir zaman. Siapa yang bisa bikin yang semisal dengan Al-Quran? Itu terbukti sampai sekarang nggak ada yang bisa. Gitu ya. Membuat yang semisal dengan Al-Quran. Karena Allah sendiri memang menjanjikan Al-Quran itu sesuatu yang Allah jaga. Gitu. Tidak akan hilang. Ya. Tidak akan hilang, tidak akan berkurang, tidak akan menjadi berbeda gitu ya. Al-Quran yang saat ini ada di hadapan kita ini adalah Al-Quran yang juga sama diturunkan kepada Rasulullah ya, berbelas-belas abad yang lalu. Jadi kemungkinan yang pertama Al-Quran itu dibuat oleh orang Arab itu tidak mungkin gitu, karena tidak ada orang Arab yang bisa membuat semisal dengan Al-Quran. Itu pertama. Kedua, di dalam Al-Quran sendiri itu ada ayat yang mencela pemimpin kafir Quraisy pada saat itu. Gitu ya. Siapa? Abu Lahab. Gitu ya. Di dalam Al-Quran itu ada Quran surat Al-Lahab. Silahkan dibuka. Ini galang kosong. Oh iya. Dicabut aja yang di situ sama ini. Itu bukan galannya Pak Ari. Enggak, Pak Karno. Maaf ya, ada tukang galan. Nah, di dalam Quran surat Al-Lahab kalau kita lihat itu kan isinya celakalah wahai Abu Lahab gitu kan ya ayat pertamanya itu. Jadi bagaimana mungkin bangsa Arab atau bangsa orang kafir Quraisy pada saat itu membuat suatu surat yang isinya mencela pemimpin mereka yang mereka muliakan itu, karena kultur orang kafir Quraisy saat itu yang namanya pemuka suku atau pemimpin kabilah itu adalah orang yang sangat dihormati gitu. Istilahnya mau didikte apapun mereka nurut gitu ya. Itu kulturnya seperti itu. Makanya ketika para kabilah ini, pemimpin kabilah ini satu persatu masuk Islam, itu membuat satu kabilah semua bakal masuk Islam karena mereka nurut sama pemimpinnya. Itu karakternya itu ya, atau kultur dari masyarakat kafir Quraisy saat itu. Jadi tidak mungkin mereka membuat suatu surat yang isinya mencela pemimpin mereka sendiri, dalam hal ini Abu Lahab. Itu nggak mungkin ya. Jadi kemungkinan yang pertama itu batil, nggak mungkin benar. Nggak mungkin Al-Quran itu dibuat oleh orang Arab. Kemungkinan yang kedua, Al-Quran dibuat oleh yang membawanya, yaitu Muhammad. Ini juga tidak mungkin. Kenapa? Karena pada faktanya justru Muhammad itu adalah seorang yang ummi. Apa itu ummi? Tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Jadi Rasulullah itu tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Makanya setiap ayat Al-Quran yang turun, itu Rasulullah memerintahkan sahabatnya untuk menuliskan ayat itu, kadang di batu-batu, kadang di pelepah-pelepah daun yang sudah kering gitu ya, ditulisnya itu. Dan kita mengenal salah seorang sahabat yang khusus gitu ya, tugasnya itu mencatat ayat-ayat Al-Quran yang turun, yaitu Zaid bin Haritsah. Mungkin pernah dengar ya. Di Zaid bin Haritsah ini tugasnya khusus, kalau ada ayat Quran turun nanti Rasulullah bacakan, beliau yang nyatet gitu. Karena Rasulullah sendiri tidak bisa baca dan tulis. Jadi bagaimana mungkin orang yang ummi tidak bisa baca tulis kemudian membuat sebuah kitab? Ini kan tidak mungkin gitu. Maka dua kemungkinan itu gugur ya. Berarti yang benar hanyalah Al-Quran itu memang datang dari Allah. Hanya itu yang benar. Gitu. Dan di sini mukjizat Al-Quran ternyata adalah, kita kan suka mendengar Al-Quran itu mengandung mukjizat ya Bu ya. Nah, mukjizat Al-Quran itu apakah karena Al-Quran itu di dalamnya mengandung ilmu pengetahuan, misalnya? Atau apakah karena Al-Quran itu bisa memprediksi kejadian-kejadian di masa yang akan datang? Misalnya kan di dalam Al-Quran diceritakan bahwa nanti akan ada kiamat, gitu ya, akan ada surga neraka. Itu kan prediksi kejadian di masa yang akan datang. Ternyata bukan itu sisi mukjizat dari Al-Quran. Tapi yang barusan kita bahas.
Kemukjizatan Al-Quran itu adalah dari lafaznya, dari bahasanya yang tidak bisa ditiru oleh manusia sampai kapanpun. Karena kata mukjizat itu ternyata berasal dari kata ajaza yang artinya melemahkan. Jadi yang melemahkan manusia dari Al-Quran itu adalah lafaznya, bahasanya, gitu ya, kalimatnya yang tidak mungkin ditiru oleh manusia sampai kapanpun. Itulah mukjizat Al-Quran, gitu. Nah sampai sini dulu ya Bu ya, nanti kerasulan Muhammad SAW ini juga sesuatu yang harus kita buktikan benar bahwa Muhammad SAW itu memang seorang Rasul gitu ya. Bukan cuma ngaku-ngaku Rasul seperti Mirzat Ghulam Ahmad gitu ya. Nah itu nanti kita bahas minggu depan insya Allah ya. Sampai sini semoga menambah pencerahan bagi kita semua. Menjadi dasar yang kuat ya, menjadi fondasi yang kuat bagi kita semua untuk punya alasan yang benar, punya alasan yang kuat. Mengapa kita harus beriman kepada Allah, gitu ya? Mengapa kita harus meyakini Al-Quran itu datangnya dari Allah? Nah ini kita sudah punya landasan yang benar. Dan ini harusnya sudah menjadi bekal yang kuat dan bekal yang cukup untuk kita menjadi seorang Muslim yang taat seharusnya, gitu ya. Jadi ketika ada godaan-godaan atau ujian yang berusaha memalingkan kita dari ketaatan kita kepada Allah, kita sudah punya bekal yang kuat untuk menangkal itu, walaupun mungkin ilmu kita berkaitan dengan masalah keislaman yang lainnya masih minim, sama saya juga masih minim ya, masih banyak ilmu-ilmu lainnya tuh yang kita belum tahu, tapi dengan bekal ini saja itu sudah menjadi bekal untuk kita taat pada Allah, untuk kita jadi Muslim yang utuh, gitu ya. Baik, itu saja materinya. Sekarang sudah jam 5 ya, lewat malah. Jam 5:06. Ya mungkin saya minta keridoannya, kalau ada yang mau nanya boleh satu pertanyaan aja ya. Minta keridoannya mungkin ada tambahan waktu sekitar 5 atau 10 menit untuk satu pertanyaan. Silakan, ada yang mau nanya nggak? Sebelum ditutup. Jelas? Moga-moga jelas ya. Ini Mbak Hana belum kelihatan wajahnya nih. Mana nih Mbak Hana? Nggak lagi rempong. Karena Mbak Hana ini punya bayi dua ya. Dua baby. Lagi rempong dari tadinya, Mak. Yang rempongnya ya. Ya, moga-moga jelas ya bahasan kita kali ini. Kalau tidak ada pertanyaan, nanti minggu depan insya Allah kita lanjutkan. Kenapa di sini saya nggak langsung, kan saya menjanjikan itu sebetulnya kalau membahas poin keimanan itu nanti kita akan bahas arkanul iman ya, iman kepada yang 6 kan. Dari mulai iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab Allah, iman kepada Rasul, iman pada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar atau takdir. Waalaikumsalam. Nah, kenapa saya tidak langsung masuk ke poin-poin itu, tapi ngebahas dulu tadi iman kepada Allah, kemudian Al-Quran, kemudian minggu depan ya, kerasulan Muhammad, karena ini basicnya Bu, dasarnya. Jadi kalau ininya sudah kuat, keimanan-keimanan yang lain, tadi iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, itu semuanya otomatis akan ada di dalam diri kita ya. Ketika yang basicnya ini sudah kuat, gitu, sudah tertanam dengan kuat di benak kita. Baik, kalau tidak ada pertanyaan itu saja, karena mungkin ini juga waktunya sudah sore sekali ya. Nanti kalau ada pertanyaannya itu baru kepikiran nanti malam, ya mungkin ya. Boleh nyusul di grup ya. Kenapa saya selalu ngelempar ke rubrik konsultasi muslimah pertanyaan-pertanyaannya, supaya ibu-ibu sekalian juga tetap di grup gitu ya. Mungkin jawaban dari ustazah yang lain lebih komplit, lebih lengkap, lebih ini, karena saya juga kadang terbatas yang nggak selalu bisa mantau grup gitu ya. Itu saja mungkin, terima kasih atas ininya, atas waktunya. Diharapkan sekali minggu depan mungkin insya Allah saya tetapkan aja waktu kajian dasar Islam kita itu adalah setiap Rabu jam 3:30 gitu ya. Semoga tidak ada halangan ke depannya, kita diberikan kesehatan, diberikan kemudahan ya untuk terus mengkaji Islam. Insya Allah ini adalah majelis yang juga didoakan oleh para malaikat ya. Kita yang hadir di sini insya Allah dimohonkan ampun oleh Allah kepada Allah oleh para malaikat yang hadir di majelis ilmu kita. Kita tutup dengan istighfar, doa kafarat majelis dan hamdalah.
Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, Bu Dewi lagi di perjalanan ya? Iya, Om. Agak ada suaranya. Nggak kedengeran suaranya. Ya silakan kalau mau lihat, mungkin ada yang ke dapur atau ada yang belum mandi sore. Ini baru kelihatan siapa tuh. Oh iya. TN meetingnya ya. Terima kasih Insya Allah banyak. ketemu lagi Sabtu pagi. Yang Oke. Banyak ya, Om ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya live dulu.